Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita semua dalam keadaan sehat dan afiat, waktunya longgar sehingga kita bisa menghasilkan banyak kreasi-kreasi yang bermanfaat. Ya, anak-anakku kelas 11 MIPA SMA Negeri 2 Banguntapan, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang hukum Pascal. Nah, jadi kita akan mendampingkan antara dua media. Kita lihat di sini, ini adalah contoh tokoh Sang Pascal yang telah menemukan hukum itu. Nah, ini sebelah sini kita lihat, ini tokohnya ini. Ini tokoh Pascal, ini tokoh Pascalnya itu. Kemudian kalau kita lihat di sini, Pascal itu mempelajari tentang sistem hidrolik, sistem yang berada di dalam suatu keadaan di dalam sebuah fluida gitu. Nah, dengan pembatasan confined fluid under pressure. Jadi fluida tersebut fluida yang terbatas. Nanti terbatas dalam ini adalah fluida tertutup di bawah tekanan. Kemudian yang kedua, kondisinya fluida tersebut kondisinya statik, tidak mengalami gerakan. Oke. Ini Pascalnya. Nah, kalau kita lanjutkan, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini, misalkan This saya illustration mempunyai shows a sebuah confined fluid that is tempat, under kita pressure lihat. when force is applied by a weight pushing on a piston. Kita mempunyai ini Pascal's law sebuah states tempat. the Ini pressure exerted in a confined fluid is transmitted Fluida undiminished itu in all terbatas. directions Terbatas and ini acts at artinya right kita angles to the batasi dengan containing kondisi surfaces. yang dalam permukaan tertutup ini. Nah, sekarang kita lihat, ketika di sini ada sebuah gaya bekerja sebesar F, kita lihat di sini. Kemudian di sini ada luas penampangnya. Nah, kita lihat, kalau ada gaya, kemudian di sini ada luas penampangnya, maka akan muncul tekanan. Masih ingat ya? Jadi ini ada gaya, kemudian di sini ada luasnya. Nah, gaya ini menekan luas ini tadi. Nah, kalau ada gaya, ada tekanan, muncul yang namanya, ada gaya, ada luas, akan muncul tekanan. Kalau kita masih ingat, apa itu? Bahwa besarnya tekanan atau nama lainnya P, dinyatakan P adalah gaya tiap satuan luas. Nah, kita lihat di sini. Nah, apa yang terjadi? Sekarang kita coba lihat ini. Kita lihat ketika fluida ini This illustration shows a tekan, confined fluid that is under pressure when force is applied by a weight pushing on a piston. maka Pascal's law tekanan states ini the pressure akan exerted in a diberikan confined juga fluid kepada is transmitted fluida. undiminished Karena in all tekanan yang directions dilakukan and acts benda at right ini, piston angles to the ini containing pada fluida, surfaces. maka kita lihat, maka fluida pun akan memberikan reaksi atau meneruskanlah begitu. Maka tekanan yang disebabkan piston ini akan diteruskan ke semua bagian fluida, akan diteruskan ke semua arah. Ini kita lihat arahnya, setelah keluar ini menekan dindingnya ini dengan sama besar. Nah, ini jadi tekanan yang dilakukan piston pada fluida maka akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini pernyataan ini dikenal dengan nama hukum Pascal. Dengan versi bahasa Indonesianya adalah hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan, kita lihat, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini kita paham ya. Jadi ada tekanan, kemudian kita lihat ada tekanan disebabkan adanya gaya dan adanya luas. Nah, ini kalau kita tambah keterangan di sini, apa itu? F itu adalah gaya, kemudian A itu luas penampang, area ya, area itu artinya luas. Ini satuannya meter persegi. Gaya itu nama lainnya force ya,
satuannya Newton. Ini versi metriknya Indonesia. Nah, oke. Ini yang kita ingat pelajaran yang setelah lalu. Oke. Lagi hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan jajah dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Let's suppose the piston is 10 pounds Ya. and the weight is Kemudian kalau 990 kita lanjutkan pounds. ini, The misalkan total ini force kita lihat. exerted on the fluid is 1,000 Nah, pounds. nanti kita Proceed to mulai learn why masuk the gauge piston ya reads nanti. 100 psi. Misalkan seperti ini. Ini ada sebuah fluida. Fluida itu dalam sebuah bejana kayak begini. Ini bejananya lingkaran. Kemudian di sini ada piston. Piston kemudian dibungkus dengan suatu beban. Sekarang kita lihat di sini. Let's suppose the piston is 10 pounds and the Kita weight replay. is Ketika 990 kita lihat. pounds. The total Nah, force exerted on the fluid Ketika is beban ini 1,000 ditambahkan ke pounds. piston, Proceed to learn why the ini gauge adalah reads 100 990 psi. pound ya. Ini masih menggunakan satuan ini kita gunakan satuan British ya. Satuan British atau Inggris ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini huruf S ya, satuan British. Nah, ketika kita lihat ini, misalkan saja ini, ketika ini sebuah piston yang luasnya tertentu ini tadi dikenai beban, dikenai gaya sebesar 990 ditambah ini 10 menjadi 1000 pon, ya, 1000 pon. Kemudian dia mengenai luasan tertentu, maka akan menimbulkan tekanan. Nah, tekanan ini akan diteruskan ke segala arah. Nah, sampai di sini. Nah, sampai di sini andai kata ini ada alat ukurnya, maka kita lihat alat ukurnya akan menentukan ya nilai tekanan sebesar 100 psi. Kita ulang, coba kita lihat. Let's Nah, suppose ini the piston is 10 belum ada, pounds tinggal and the masih weight is dikit begitu. 990 pounds. Ketika ini The nekan, total force menjadi exerted on the besar. fluid is 1,000 Artinya pounds. semakin besar Proceed to learn why the beban yang gauge reads menekan ini, 100 maka semakin psi. besar juga tekanan di dalam fluida. Oke. Sekarang kalau dilanjutkan, andai kata luasnya piston tadi adalah 10 in persegi, 10 in persegi, maka kita lihat kalau dilanjutkan di sini. Therefore, Tadi, the amount of pressure hitung-hitungannya, exerted by the mungkin bisa fluid lihat. on each square inch of the surface Kita area lihat of tadi. the confined system is Iya. 100 Beban psi, ini as yang indicated jumlahnya by the adalah, formula kita lihat di sini, P equals F over tekanan adalah A, gaya tiap or satuan luas. 1,000 pounds over 10 square inches, which equals 100 psi, where P equals pressure, F equals force, and A equals area. A pressure gauge verifies this calculation. Ya, kita lihat ini tadi. Masih ingat ya? Tekanan adalah gaya tiap satuan luas. Nah, gaya yang menekan di sini adalah 990 tambah 10 pon menjadi 1000 pon. Tadi luasnya diketahui adalah 10 in. Sehingga besarnya tekanan yang menekan fluida ini sebesar 1000 dibagi 10 menjadi 100 psi. Pon per square inch. Nah, itu. Jadi PS itu nanti coba bisa dilihat. PS itu adalah pon per square inch. Nah, ini satuan tekanan untuk biasanya dipakai di British gitu, di Inggris gitu. Nah, ini contohnya. Semoga kita bisa mengerti. Sekali lagi, untuk menentukan besarnya tekanan bisa dicari dengan P sama dengan F dibagi A. Jadi PSI itu adalah pon per square inch. PSI ya, ini satuan untuk tekanan. Oke. Tapi nanti ini kita nanti akan menggunakan sistem metrik. Kita menggunakan sistem metrik saja. Sistem metrik ya, dimana tekanan itu satuannya yang akan nanti kita gunakan adalah tekanan adalah satuannya Pascal atau
Newton per meter persegi, bukan pound per square inch. Oke. Mungkin ini tambahan. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah untuk pompa hidrolik. Jadi coba kita replay tadi gambarnya ini. Jadi For example, if another piston is placed in the hydraulic system and is allowed to move, the system is no longer confined and the pressure reduces to a level below 100 psi. The size of the second cylinder is 1 square inch and supports a weight of 10 nanti pounds. anggap saja ini di bagian 1, P1, kemudian tekanan ini akan diteruskan ke sini. Tadi tekanan akan diteruskan di dalam fluida dengan ke segala arah dengan sama besar, sehingga tekanan di sini semuanya sama. Tekanan di sini semuanya sama di bawah ini. Nah, sampai di sini pun tekanannya masih sama karena di dalam sebuah fluida yang tertutup ini toh. Nah, tekanan ini di bagian kita lihat di bagian atas ini. Kalau kita lihat di sini bagian atas ini ada tekanan yang arahnya ke atas ini. Nah, kalau kita ganti di sini, jadi tekanan ini tadi, ini ada tekanan yang ke sana, ini juga ada tekanan yang ke sana. Nah, ini. Nah, kalau ini kita anggap tadi nama ini bagian P1, tadi kita ulang, ini bagian P2. Maka tekanan di dalam fluida di bagian P1 ini dan tekanan di bagian 2 yang sebelah sini, maaf ini, di bagian 2 ini nilainya sama. Nah, sehingga kita bisa melihatnya di sini, maka nanti berarti berlaku apa? Tekanan di bagian sebelah sini. Ulang lagi. Kita lihat, kita asumsikan ini tadi di sini. Ini P1. Maaf ini ini bagian ini. Masih belum bisa ini. Oke. Kita saja di sini, kita langsung saja ke sini. Tekanan di bagian 1 ini sama dengan tekanan di bagian 2. Sehingga nanti berlaku atau begini, sebentar. Nah, kita ulang lagi. Kalau kita jalankan ini di bagian 1, ini bagian 1, ini bagian 1 ya. Bagian 1, maaf kita kebalik. Yang ini bagian 1, yang ini bagian 2. Nah, ini bagian 2. Maka nanti berlaku tekanan di bagian 1 sama dengan tekanan di bagian 2. Nah, sekarang jadi tekanan fluida di bagian 1 sama dengan tekanan fluida. Dalam keadaan seimbang, maka tekanan di sini yang menekan fluida itu siapa? Piston ini. Maka nanti berlaku bahwa yang menekannya adalah piston ini. Nah, piston ini tadi ada beratnya adalah F1, anggap saja ini luasnya adalah A1. Sedangkan piston ini kita lihat ini diberi beban, anggap saja ini bebannya adalah beratnya adalah F2. Kemudian di sini luas piston ini berubah menjadi A2. Sehingga nanti berlaku besarnya tekanan di sebelah kiri adalah F1 dibagi A1 dan tekanan di bagian kanan adalah F2 dibagi A2. Nah, ini nanti hal-hal ini nanti yang akan kita gunakan ketika kita menyelesaikan prinsip pompa hidrolik. Tekanannya sama di dalam fluida, tetapi karena dipengaruhi yang menekan tadi adalah piston, maka membuat dampak apa tadi? Kalau luas penambangnya berbeda, maka efek beban yang dirasakan juga berbeda. Nah, masalah luas nanti menjadi matematis sekali. Artinya kalau kita luasnya piston itu biasanya berbentuk lingkaran, luas piston biasanya berbentuk lingkaran, maka A nanti dinyatakan sebagai pi R kuadrat. Sehingga persamaannya bisa saya tulis menjadi F1 per pi R kuadrat jari-jari kuadrat piston yang pertama sama dengan F2 dibagi pi R2 kuadrat. Nah, kita lihat di sini karena ini ada pi, maka bisa
coret, sehingga nanti menjadi persamaannya adalah F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Nah, ini prinsip berkembang menjadi, nah itu, dimana R adalah jari pistonnya. Oke. Satuannya meter persegi. Kalau F ada gaya yang menekan. Gaya yang menekan apa? Menekan fluida. Satuannya apa tadi? Newton ya, Newton. Oke. While the smaller piston is extending the 10-pound weight, the pressure gauge will read 10 psi, which is the back pressure created by the weight. While the smaller piston is extending the 10-pound weight, the pressure gauge will read 10 psi, which is the back pressure created by the weight. Ketika tidak terjadi keseimbangan, maka nanti ada salah satu yang akan bergerak naik. Nah, itu. Nanti kalau ini diperbesar gayanya, maka nanti akan menekan dan di sini akan bergerak naik dan sebaliknya. Kemudian contoh aplikasi atau penerapan dari konsep Pascal ini atau hukum Pascal ini adalah salah satunya adalah dengan yang namanya log splitter atau pemecah dari kayu. Jadi kalau kita lihat di sini, adalah pemecah kayunya yang menggunakan prinsip. Di sini ada tekanan yang nanti akan menekan fluida yang ada di sini. Kalau nanti tekanannya diperbesar, maka di sini ini akan bergerak maju begini. Nah, bergerak maju kemudian akan mengenai kayu ujungnya. Semakin besar tekanannya yang menekan, maka nanti kayu ini akan maju dan ini akan terbelah. Kita lihat saja ini. Kita lihat misalkan ini, coba aplikasinya ya. The first pressure will be low because a small back pressure forms when the piston extends. Tekanan sekian ini. Ya, tekanan ini tadi ya. Diulang lagi ya. The first pressure will be low because a small back pressure forms when the piston extends. Kalau diperbesar gimana nanti? Bisa nggak ini? The gauge reading increases as the blade connected to the piston rod forces its way through the log. The amount of pressure is determined by the resistance of the log and the back pressure that forms. When the piston reaches full extension, the fluid in the cylinder becomes completely confined, and the gauge reading increases to the system pressure of 100 psi that is created by the pump. Now it's time to check your knowledge. Ada apa nih tadi? Apa tadi? Log splitter. Splitter. Ya, atau untuk pembelah kayu. Ya, contoh lainnya adalah seperti yang tadi depan tadi namanya dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik seperti yang di depan tadi. Mungkin contoh lainnya adalah rem hidrolik. Rem biasanya pada motor cakram itu menggunakan rem hidrolik. Ya, ada yang menyebutnya contoh ada rem angin karena hidroliknya itu berupa angin. Sebagai penerusnya adalah angin. Tapi pada dasarnya prinsipnya tetap adalah fluida. Ya, ini contoh dongkrak hidrolik kira-kira seperti ini ya. Biasanya dipakai kalau orang mau mengangkat mobil di tukang mencuci mobil atau di servis motor itu ada. Prinsipnya begitu, jadi ada tekanan, biasanya tekanan ini dipompa melalui udara, kemudian dia ada pistonnya menekan begini, terus akhirnya dihubungkan dengan piston yang kedua. Ya, inilah nanti yang akan mampu mengangkatnya. Oke, ini contoh-contoh tadi berkaitan dengan penerapan hukum Pascal di sekitar kita. Silahkan nanti anak-anakku dapat mencari atau mengembangkan penerapan ini di tempat yang lain. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.